A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Segala puji tercurah hanya bagi Allah Azza wa Jalla, pencipta alam semesta yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita karunia umur yang panjang untuk kembali bersua dalam program acara talk show Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu TV Peduli. Di kesempatan yang berkah ini tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah segala keberkahan akan senantiasa tercurah bagi keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah tema yang akan menarik kita bahas dalam program acara talk show Islami edisi hari ini seputar refleksi Hari Pahlawan dan resolusi jihad yang berkenaan hari ini juga merupakan masih dalam rangkaian hari peringatan kesehatan nasional yang mana mereka juga bagi saya adalah para pahlawan-pahlawan di masa pandemi. Nah seperti itu. Di studio telah hadir guru kita Bapak Ustadz Nurdin SPD IMPD yang mana merupakan salah satu dosen ya di DDI Parepare. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Lama tak jumpa ya? Iya. Baik, ini tadi di awal saya sudah mengemukakan seputar tema kita yang akan kita bahas hari ini, tapi untuk lebih lanjut mungkin silahkan mohon pencerahan. Tabe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tentu kita semua mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga ekspresi kita hari ini, bahwa kita di Indonesia tentu merupakan orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab segala hal yang berkaitan dengan bentuk kecintaan kita, baik cinta kepada tanah air, cinta kepada ulama, maupun cinta kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, itu mampu kita mengekspresikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Oleh karenanya, para pemirsa di rumah, bahwa kesemua ini tentu merupakan bagian dari nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak semua bangsa di dunia ini mampu mensyukuri segala apa yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Termasuk ada momentum sejarah yang hari ini saya kira perjalanan sejarah ini banyak dalam momen bulan ini, bulan lalu sampai ke bulan ini. Salah satu misalnya kita telah memperingati khususnya kaum santri dan ulama di 22 Oktober kita memperingati yang disebut dengan perjuangan kaum santri dan ulama yang dikenal dengan istilah resolusi jihad. Kemudian 28 Oktober kita memperingati yaitu Sumpah Pemuda. Benar. Saya kira pemuda adalah salah satu pilar bangsa yang kemudian menorehkan perjalanan sejarah bangsa kita yang sampai hari ini mampu kita ekspresikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan kita. Dan 10 November yang kita rayakan dengan yang disebut dengan Hari Pahlawan sebagai puncak daripada perjalanan sejarah bangsa kita, itu yang akan kita urai pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, lebih dari itu semua adalah bentuk syukur kita. Karena kita mampu mengekspresikan bentuk cinta tanah air kita, bentuk cinta kepada ulama, dan bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama negara-negara lain. Seperti di Timur Tengah, Libya, Suriah, dan sebagainya tidak mampu mengekspresikan karena di sana konflik, di sana ada problem-problem dalam bangsa mereka. Saya kira itu yang mengantarkan kita pada kesempatan ini sehingga kita akan masuk kepada refleksi Hari Pahlawan. Oke, baik.
Nah ini kalau saudara dengan tema refleksi Hari Pahlawan dan resolusi jihad seperti itu, ini mungkin lebih kepada jihad intelektual kalau zaman sekarang ya. Bentuk jihad kita bukan terfokus, ini mungkin penting kita berikan pemahaman karena ketika kita berbicara tentang jihad tidak sedikit terkhusus anak muda milenial langsung arahnya kemana gitu kan. Jadi ini perlu diterang benderangkan dulu konsep jihad dalam Islam itu seperti apa, apalagi ada jihad intelektual. Silakan Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, bahwa tema sentral kita adalah refleksi Hari Pahlawan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Saya awali dulu dari sini. Kenapa kita mengangkat tema refleksi Hari Pahlawan? Itu tidak terlepas bahwa banyaknya hari ini tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama yang kemudian diangkat di bangsa kita ini, dihargai oleh bangsa kita. Tetapi kadangkala hanya kita ini bagian daripada menganggap bagian daripada seremonial saja. Ya, tidak kemudian mengambil refleksi atau mengambil cerminan daripada semangat pahlawan-pahlawan kita. Kita urai dulu tentang apa yang dimaksud sebenarnya kata pahlawan itu. Pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu pahala, ya. Jadi dari kata pahlawan. Pahala ini artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau pahala yang kita lakukan. Jadi lawan dari pahlawan itu adalah pecundang, atau lawan dari pahlawan itu pendosa, ya. Oleh karenanya dalam bahasa Sanskerta ini, maka apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bagian daripada pahlawan. Namun tentu ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, pahlawan yang dimaksud, pahlawan nasional yang dimaksud itu adalah mereka yang tentu terjun langsung melakukan peperangan terhadap penjajah Belanda dan punya kontribusi dalam hal membangun bangsa ini. Itu stressing point sebetulnya terkait dengan pahlawan. Nah tentu kita mau mengarah kepada hal yang lebih spesifik, bahwa apa sih konteks pahlawan kita hari ini sebelum masuk kita ke jihad, ya. Karena kita akan bahas di segmen berikutnya soal resolusi jihad itu. Apa sih yang harus kita maknai hari ini sebagai peringatan pahlawan, Hari Pahlawan? Tentu poin yang perlu saya sampaikan bahwa pahlawan itu adalah satu sifat yang dimiliki seseorang, ulama misalnya atau panding padar kita yang kesungguhannya melakukan kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan dan itu dimanfaatkan, itu dirasakan oleh banyak orang, ya. Punya kebaikan-kebaikan dan berjuang di medan perang, bertempur melawan penjajah Belanda. Maka kita termasuk orang yang bersyukur, khususnya di kota Parepare, sebagai inspirasi Bapak Wali Kota mengidolakan, dan itu kita semua mengidolakan Bapak almarhum B.J. Habibie, Prof. B.J. Habibie. Saya kira ini bagian daripada pahlawan kita hari ini. Dan tentu yang kedua adalah ada buku yang dikarang oleh saudara kita Ibrahim Leman tentang Sumangat na Parepare. Ada 2 tokoh di situ kemudian diurai, yaitu Andre Guruta, Abdurrahman Nembok Dalle. Dan alhamdulillah kami dari STAI DDI, kebetulan saya wakil ketua di STAI DDI, kita terus mengkampanyekan, kita terus menyampaikan ke publik bahwa Andre Guruta, Abdurrahman Nembok Dalle adalah satu sosok yang saya pikir memang layak untuk diangkat sebagai pahlawan bangsa, yang berjuang di melawan penjajah, sekaligus jasa-jasa beliau dalam hal memajukan umat, memajukan bangsa, dan khususnya mendirikan suatu organisasi terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Darud Da'wah wal Irsyad atau DDI. Yeah. Baik, luar biasa. Ini memang sedada ya, dengan buku-buku yang banyak sekali digelontorkan, dibuat oleh para penulis-penulis dan pemerhati literasi seperti itu. Tadi ada Sumangat na Parepare ya, ada tadi disebutkan pula. Dan memang sih kalau kita berbicara soal pahlawan, mungkin di negara-negara lain pun pastinya ada sosok revolusioner. Tapi kalau kita kembali ke tanah air, kita punya banyak sekali pahlawan dari Banda Aceh sampai di tanah Papua, termasuk di tanah Sulawesi ini, bahkan di tanah Parepare, tapi model perjuangannya yang sedikit berbeda. Nah ini mungkin sebelum kita jeda, kembali lagi kita garis bawahi jihad intelektual ini Pak Ustadz, mohon izin. Dan tadi juga sedikit menyinggung almarhum Eyang Habibie ya. Bagi saya pribadi beliau ini adalah salah satu sosok teknokrat yang memang
intelektualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi karena dia adalah kelasnya sudah kelas internasional begitu. Bagaimana kemudian marwah atau roh daripada itu bisa kita bumikan di tanah Parepare, Pak Ustadz? Silakan. Baik, pada konteks bahwa hari ini kita melihat jihad, dalam hal ini tema kita tentang resolusi jihad, ini adalah rentetan sejarah saya kira memang harus kita buka di masyarakat kita bahwa ada sejarah yang kadangkala selama ini dinafikan. Bahwa perjuangan ulama-ulama kita dalam memajukan bangsa ini yang dikenal dengan istilah resolusi jihad, dulu setelah diproklamirkan kemerdekaan tepatnya 17 Agustus 1945, ada kegundahan yang dirasakan Bung Karno bersama Bung Hatta, yaitu terkait apa yang akan kita lakukan setelah Belanda atau penjajah kembali menyerang bangsa kita ini. Itu yang menjadi kegundahan. Lalu kemudian datanglah menghadap ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lalu kemudian disitulah mengeluarkan fatwa bahwa hubbul watani minal iman, mencintai tanah air itu bagian daripada iman dalam wujud berjihad itu melawan penjajah Belanda, maka siapapun yang meninggal dalam keadaan mempertahankan keutuhan bangsa kita, maka dia bagian daripada jihad fisabilillah, dan meninggal nanti dia akan dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang syahid. Maka pada kesempatan itu melalui mimbar radio Bung Tomo kemudian teriak-teriak dengan kalimat Allahu Akbar. Dari semangat itulah kemudian menggemah semangat bangsa Indonesia ini untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Karena 17 Agustus itu Belanda masih mau masuk menyerang. Bahkan mereka merencanakan bahwa selain menyerang melalui darat juga menyerang melalui udara. Mau dibumi hanguskan waktu itu bangsa kita ini. Tetapi dengan resolusi jihad itu memberikan semangat kepada bangsa kita, anak-anak bangsa untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Dan waktu itu sebetulnya kegundahan Soekarno juga karena tidak ada satupun bangsa yang mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Maka semua itulah yang melatar belakangi Bung Karno harus menghadap ke para kiai dan mendapatkan pencerahan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air atau membela tanah air, mati untuk tanah air bagian daripada iman. Inilah jihad yang harus kita refleksikan dalam kesempatan kehidupan, khususnya generasi kita. Iya. Jadi kita belajar sejarah juga hari ini, Pak Ustadz izin. Jadi seiring berjalannya pada situasi, pada saat kejadian tersebut meletus waktu itu ini kemudian tadi Pak Ustadz mengatakan tidak ada negara, tapi akhirnya satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan kita itu adalah Palestina. Jadi memang sebenarnya hubungan emosional antara Indonesia dan Palestina itu begitu kental karena negara pertama yang mengakui kedaulatan NKRI itu adalah Palestina. Jadi di sana itu adalah saudara kemerdekaan kita sebenarnya ya. Jadi mohon selalu kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik. Nah, ini kembali Pak Ustadz untuk tema Hari Pahlawan yang baru kita peringati bersama. Yang di situasi pandemi memang terjadi pergeseran atmosfer seperti itu ya. Tetapi kembali lagi mempertahankan bangsa dan negara yang sekarang sudah bukan lagi mengusir kolonialisme, bukan lagi perang gitu kan. Tapi perang kita sekarang jauh lebih keren. Jauh lebih menantang. Jauh lebih challenging gitu ya. Nah seperti apa Pak Ustadz? Pak Ustadznya senyum-senyum gimana gitu? Iya baik. Saya kemudian terinspirasi dari apa yang pernah dikatakan baginda Nabi SAW di saat pulang dari perang Badar. Nabi kemudian mengumpulkan sahabat dan mengatakan, wahai sahabatku, ini yang kita sudah lalui adalah perang yang begitu besar, dahsyat. Tetapi ada perang yang akan kita hadapi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah ternyata lebih daripada itu, seiring dengan perjalanan teknologi dan informasi kita hari ini, ternyata saya katakan bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa memang dahsyat peperangan yang kita hadapi hari ini. Kalau dulu para pendiri bangsa kita atau ulama-ulama kita bersatu melawan penjajah, sekarang ini sebisa mungkin dipecah untuk kemudian tidak bersatu dalam hal melakukan tidak bersatu untuk kemudian melakukan konsolidasi atau penguatan bangsa kita ini. Jadi di media sosial ini hari ini atau media-media kita berupaya kemudian persatuan ini kemudian dipecah ya
dimasuki pikiran-pikiran mereka sehingga pecah. Itu yang sangat fatal dan ke depan itu akan berbahaya kepada bangsa kita, disintegrasi bangsa kita, begitu juga terhadap generasi kita ke depan. Iya. Saya sebenarnya masih mau ada nanya lagi nih, mau sharing lagi. Kita istirahat dulu sejenak. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, masih dalam tayangan Komisi Khusus Islami bersama guru kita Bapak Ustadz Nurdin SPDI MPD, yang mana tadi kita sempat, kalau pemirsa mungkin baru bergabung bersama kami di channel 8, seputar refleksi Hari Pahlawan dan juga resolusi jihad. Nah, ini tadi kita banyak sekali tokoh-tokoh, sosok-sosok pahlawan yang namanya mengemuka di segmen awal. Tapi kembali bahwa saya sering sekali menyodorkan tentang paradigma di zaman sekarang tentang adanya krisis keteladanan yang tentunya menjadi PR bersama. Kalau kita sih melihat dulu, selain Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satu juga yang bagi saya sosok revolusioner itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mantan presiden atau presiden RI di zamannya. Seperti apa kemudian seputar krisis keteladanan sejauh ini, Pak Ustadz Tabe? Baik, apa yang disampaikan bahwa mereka-mereka ini memang sosok yang menjadi teladan, figur selain Kiai Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kemudian Gus Dur sebagai kita kenal sebagai bapak pluralisme, juga beberapa ulama-ulama termasuk pendiri Muhammadiyah,
juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, semua adalah ulama-ulama yang punya karismatik, punya keteladanan. Tentu semua itu mereka diterpah karena mereka punya kualitas diri, mengisi diri, lalu kemudian konsistensi diri, kemudian dalam memperjuangkan dan membela bangsa ini. Seperti halnya apa yang dilakukan Gus Dur sebagai bapak pluralisme, cercaan apapun yang datang ke dia, tetapi dia kemudian mau memperlihatkan di bangsa ini bahwa nilai kemanusiaan itu sangat penting. Maka kemudian beliau seringkali mengatakan, tidak kemudian akan melihat bentuk agama kita, tetapi yang kita lihat adalah seberapa jauh kita memperlakukan manusia itu, memposisikan manusia itu sebagai posisi manusia secara utuh. Oleh karenanya, saya kira inspirasi-inspirasi kita kepada para pahlawan kita seperti halnya Guru Tambok Dalle. Saya kembali ke Andre Guru Tambok Dalle. Ternyata Andre Guru Tambok Dalle itu perjuangannya bukan cuma semboyan, dia katakan bahwa anukku anuna DDI tanya anukku. Motivasi besar bagi kita orang-orang khususnya Kota Parepare yang mengenal sosok ini, menjadikan figur sosok ini, bahwa Andre Guru Abdurrahman Tambok Dalle rela meninggalkan keluarganya, memperjuangkan dakwah yang disebut dengan trilogi DDI, yaitu dengan cara mendakwah. Bahkan di saat dia bersama Kahar Musakar di hutan, ternyata Andre Guru Abdurrahman Tambok Dalle tidak berhenti melakukan dakwah dari tempat ke tempat. Bahkan dalam sejarah dikatakan ada orang yang sampai 3 hari perjalanan ke tempat Andre Guru Abdurrahman Tambok Dalle, dia datang ke situ untuk belajar. Begitu juga Guru Abdurrahman Tambok Dalle menjual kendaraannya, mobilnya dia jual demi usaha kemudian dakwah tersebut supaya masyarakat kita paham tentang apa yang dimaksud dengan agama, apa yang dimaksud dengan perjuangan. Nah, saya kira di situ stressing kita terkait dengan bahwa kenapa mereka refleksi pahlawan ini adalah bagaimana mengambil kegigihan perjuangan para ulama-ulama kita, para panding padar kita, seperti halnya yang kita katakan tadi bahwa Eyang Habibie meninggalkan tanah kelahirannya, lalu kemudian merantau dan belajar kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang cara pandang yang sangat begitu luas, lalu kemudian belajar, dan ini menjadi semangat untuk kita, khususnya anak-anak milenial hari ini. Dan saya kira poin yang terpenting adalah bahwa pahlawan itu memberi, bukan mengambil. Jadi seringkali kadang kita ini ketika merefleksikan dulu, apakah saya ini bagian daripada orang yang sudah memberi? Jangan sampai saya ini justru banyak mengambil. Nah, inilah juga yang merusak. Makanya dalam Islam sebetulnya, kenapa perintah kewajiban seorang muslim itu salah satunya rukun iman itu adalah, yaitu rukun Islam itu adalah di saat kita mengeluarkan zakat atau sedekah. Karena itu bagian daripada kita memberi. Nah, apa yang sudah kita berikan kepada bangsa kita ini. Dan tentu ini menjadi PR untuk kita, khususnya generasi kita, apa yang akan dilakukan untuk memberi kepada bangsa kita. Karena pahlawan pada konteks hari ini mestinya dimaknai. Pahlawan pada konteks milenial hari ini mesti dimaknai bahwa kita harus memberi. Memberi, apa yang dimaksud memberi? Memberi terhadap karya-karya terbaik. Dan itu bermanfaat kepada kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa kita hari ini. Maka dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat terhadap manusia yang lain atau peradaban kita ini. Iya, ini harus biasanya diluruskan. Jangan berpikir sedikit-sedikit saya, disuruh-suruh saya merasa dimanfaatkan. Itu tadi berpikir ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat. Ini selaras dengan di Kota Parepare. Kita kemarin baru saja memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para SKPD yang telah melakukan banyak inovasi. Yang mana inovasi ini memudahkan, kemudian memberikan lebih fleksibel, lebih sederhana, kepengurusannya nggak ribet. Bahkan banyak sekali SKPD sekarang itu memang jemput bola. Jadi semuanya jadi sekarang tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk tidak taat administrasi. Karena semuanya di Parepare dilaksanakan dengan gampang, mudah, terakomodir dengan baik dan gratis. Jadi ini salah satu mungkin searah dengan yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Ada yang ingin ditanggapi sedikit seputar itu? Ya, saya kira itu yang saya sampaikan tadi, bahwa
terkait dengan aktivitas kita ini kan kadang kita masih belum bisa membedakan mana yang disebut dengan pekerjaan, mana yang disebut dengan karya. Oh, berarti tupoksi dan inovasi beda? Iya. Seringkali orang mengatakan saya ini bekerja. Iya. Tetapi tidak semua pekerjaan yang kita lakukan itu bagian daripada karya. Oleh karenanya, kita tentu sebagai apapun aktivitas kita, ya semangat daripada Bapak Wali Kota ini membangun Parepare, saya kira kita harus mengikuti ini dengan karya-karya kita. Beliau melahirkan banyak karya, dan tentu kita berharap apapun, siapapun, anak muda, elemen anak muda, atau aktivitas apapun yang kita lakukan, sebisa mungkin jangan hanya bagian daripada pekerjaan. Yang tentu kalau pekerjaan hanya menggugurkan kewajiban-kewajiban setiap hari. Tapi jadilah, tingkatkan sebagai satu karya. Sehingga di saat kita bekerja ada karya yang kita lahirkan dan itu bermanfaat kepada orang lain. Saya kira di sini letak perbedaan yang harus kita garis bawahi, bahwa dalam kehidupan kita jangan hanya kemudian bekerja tanpa kita berkarya. Ya, saya kira itu. Iya, kembali bahwa kalau saya prinsipnya seperti apa sih kita akan dikenang gitu kan, seperti apa kita akan ketika mungkin saya suatu saat gitu ya, mungkin kita sudah tua nih Pak Ustadz ya, sudah di rumah, udah masuk masa purna bakti, paling tidak ketika mendengar kata guru kita Bapak Nuri SPDI MPD, saya punya kesan bahwa beliau adalah salah satu sosok anak muda revolusioner nih, Sumpah Pemuda ya. Jadi bisa dimasukkan dalam pemuda-pemuda pelopor, paling tidak seperti itu. Saudara, jangan kemana-mana, kita masih akan segera kembali dengan tema yang menarik seputar masih ada energi, meskipun di luar sana mendung, tapi semangat di studio masih berkobar ya. Iya. Masih ada suasana Hari Pahlawan 10 November, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Seradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
Baik, saudara pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, di Jumat Berkah kali ini masih ya kita refleksi Hari Pahlawan dan resolusi jihad, yang mana ini kalau teman-teman pernah membaca buku Al-Jihad dari Jamal Bannah ya, ini mungkin pernah sedikit di buku, bukan sedikit, tapi memang mengulas bahwa jihad saat ini yang relevan dikedepankan bukanlah menyetor kematian dengan bom, bukan dengan memberikan ujaran kebencian, narasi-narasi menyudutkan seseorang gitu kan, tapi mungkin ada konsep yang jauh lebih, kalau menganggap diri kekinian, mari kita berjihad dengan sesuai dengan revolusi industri 4.0 seperti apa. Silakan Ustaz terakhir. Baik, semangat daripada revolusi jihad saya kira mengantarkan kepada kita definisi yang utuh bahwa apa sih yang harus kita maknai, khususnya anak-anak muda kita hari ini, tentang apa sih yang harus kita maknai yang dimaksud dengan jihad. Sebab karakter anak-anak muda kita hari ini cenderung kemudian tidak lagi dekat kepada nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Itu jauh. Contoh misalnya, kita tidak punya karakter lagi. Orang-orang tua kita dulu sering mengatakan taruh ada taruh gaul. Yeah. Nah, kita mencoba mengarahkan anak-anak kita, generasi kita, bahwa yang dimaksud dengan jihad hari ini tidak lagi bahasanya tadi, bahwa tidak lagi harus angkat pedang, tidak lagi harus kemudian bunuh diri dan sebagainya. Karena pahaman itu saya kira sudah tuntas. Perdebatan tentang aliran-aliran ilmu kalam itu sudah mengurai sampai kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa kemudian ada orang yang menganggap negara sebagai togut, kemudian seberapa perangkatnya, itu merupakan, kita harus melihat bahwa ini aliran sumbernya adalah kaum Khawarij, New Khawarij hari ini yang kita, dan sebagainya. Oleh karenanya soal itu selesai. Yang harus kita bungkus adalah apa sih yang harus kita maknai tentang jihad dalam konteks anak-anak muda kita hari ini. Ya tentu hal yang paling mendasar adalah melakukan karya terbaik dalam kehidupan kita. Bagi kita barangkali seorang pelajar, jangan keluar daripada rel yang dimaksud dengan pelajar. Belajar dengan baik, belajar dengan giat, bukan menjadi gerombolan yang kemudian di jalan, tawuran dan sebagainya. Saya kira itu lawan semua daripada pahlawan. Ya, lawan dari kata pahlawan, yang mana pahlawan adalah orang yang memberi pahala, kebaikan. Jadi lawan dari pahlawan itu ketika anak-anak muda kita tidak punya ruh. Saya sering katakan bahwa anak-anak muda kita ini seringkali berjalan tanpa ruh, sama zombie. Berjalan tanpa ruh, tidak punya ruh. Maka kita harus kembalikan ke mereka bahwa kita ini memiliki ruh. Tuhan telah sempurnakan penciptaan kita, yaitu jasad dan ruh, untuk kemudian kita memaknai jihad ini kepada konteks kita di mana kita berada hari ini. Kalau kita belajar dengan baik supaya kelak cita-cita dan tujuan kita tercapai. Kalau kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang pebisnislah yang baik, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi. Ya, seringkali begini, seringkali ada orang selalu mengatakan, jangan kau berdagang seperti Nabi. Saya bilang, yang mana maksudnya? Nabi itu kalau berdagang rugi. Sebenarnya tidak begitu. Nabi tidak pernah rugi dalam berdagang. Ini mindset ini juga harus diluruskan. Yang dimaksud berdagang ala Nabi itu adalah melihat geografis masyarakat. Contoh misalnya, kalau misalnya di daerah Soreang misalnya, anggaplah Soreang agak sejahtera masyarakatnya, maka mungkin baginda Nabi untungnya misalnya sampai 10.000. Tetapi misalnya daerah Bacukiki misalnya yang anggaplah ini cuma pemisal, daerah itu misalnya daerah tidak sama sejahteranya, maka untungnya mungkin 5.000. Jadi tidak pernah rugi Nabi. Ini yang begitu juga tidak kemudian melampaui keuntungan-keuntungan yang mestinya terjadi. Kan banyak orang untung lipat 2 kali daripada itu yang dimaksud. Jadi berjihadlah sesuai dengan konteks di mana pekerjaan kita hari ini. Ya, kami sebagai mubalik, kami sebagai akademisi, maka tujuan kami berjihad adalah bagaimana menyampaikan dakwah, menyampaikan informasi kepada mahasiswa kita atau masyarakat kita
supaya tidak kemudian terpapar pada persoalan paham-paham yang akan merusak, meradikalisme sampai ke terorisme, yang akan merusak keutuhan bangsa kita dan sebagainya. Saya kira itu. Iya. Jadi sekarang tinggal pilih teman-teman sekalian, mau jadi pahlawan atau mau jadi pecundang. Kita pilih aja di sini ya. Dan sebenarnya kita bisa menjadi pahlawan, paling tidak which is dalam keluarga kita sendiri. Kita sudah menjadi pahlawan. Paling tidak kita adalah pemenang, menang dari rasa malas, menang dari rasa masa bodoh gitu. Menang dari persoalan sudahlah acuh tak acuh. Ketika kita berangkat kerja, sebenarnya kita sudah menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Baik, mohon izin Pak Ustadz, sebelum kita berpisah, seperti yang saya utarakan bahwa Parepare saat ini juga tengah memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2021. Tidak dapat dinafikan banyak sekali pahlawan kesehatan yang sampai saat ini masih berjuang dan tidak sedikit pula yang harus berpulang mendahului kita. Untuk itu mohon berkenan mengirimkan doa bagi seluruh pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Silakan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang telah ditorehkan para pendiri bangsa kita, ulama-ulama kita, begitu juga dengan tim medis yang menghadapi COVID-19 yang telah berpulang dan mendahului kita. Semoga mereka husnul khatimah. Dan mari kita pada kesempatan ini mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi inti dari kesemuanya adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pahlawan kita, bagaimana kita bisa semua menebar pandangan kasih sayang, kemudian welas asih, seperti itu. Apapun latar belakang kita, paling tidak kita mungkin tidak bersaudara secara agama, tetapi kita bersaudara, bernegara, berbangsa. Itu adalah kita semuanya satu Indonesia. Intinya yanzuru ila al-ummah bi aini al-rahmah, insyaallah. Saya pamit saudara, wabillahi taufiq fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.